Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Bunda Naura. Jumpa lagi dengan saya malam ini dalam suasana yang berbeda dan pastinya dalam pembahasan yang berbeda pula. Malam ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang kawan yang mengeluh jahitannya sepi. Terus saya tanya, kok bisa sepi sementara penjahit yang lain pada rame, pada sibuk karena banyak yang butuh seragam sekolah, banyak yang butuh baju-baju pengantin. Seorang sahabat tersebut mengatakan bahwa, Bun, sekarang ini kan banyak baju jadi yang murah. Jadi orang-orang di tempat saya itu lebih suka membeli baju jadi yang lebih murah, karena kalau menjahitkan itu di samping kita harus beli bahan yang mahal, kita juga ongkos jahitnya kan juga mahal. Pertanyaan yang menarik. Jadi saya ingin menjawab tentang permasalahan bagaimana nasib kita para tailoris saat baju-baju dari garment, saat baju-baju dari konveksi dijual dengan sangat murah. Baik, kita pelajari dulu kenapa garment atau konveksi bisa memberikan baju dengan harga yang murah sementara seorang tailor tidak bisa. Pertama, di garment itu memakai ukuran SML, ukuran standar. Yang kedua, di garment itu mereka bikin baju, produksi baju dalam jumlah banyak. Jadi dalam satu model mereka bisa memproduksi dalam jumlah banyak, otomatis mereka bisa motong langsung dalam jumlah banyak, sekali potong bisa ribuan. Nah, itu bisa memangkas ongkos potong. Kalau di tailor kan satu-satu motongnya, kita potong satu, kita kerjakan satu. Begitu juga dengan konveksi sama garment, cuman beda besarnya aja. Kalau garment kan sifatnya lebih besar produksinya, sementara kalau konveksi kan lebih sedikit, tapi sama-sama produksi massal dengan ukuran standar, dengan jumlah yang banyak, dan dengan memproduksi satu model dalam beberapa warna atau dalam jumlah yang banyak. Beda sekali dengan tailoris. Terus kemudian dengan cara seperti itu mereka bisa memberikan harga yang murah karena mereka beli kainnya juga roll-rollan. Beli kainnya dalam jumlah banyak, sementara di tailoris kan satu-satu, eceran. Itu jelas membuat harga baju jadi jauh lebih murah dibandingkan dengan harga tailoris. Begitu juga dengan ongkos jahit. Karena ongkos jahitnya itu murah, murahnya dari mana Bunda kok bisa murah? Ya bisa karena dalam satu model itu bisa dikerjakan cepat, nggak usah ganti-ganti benang, nggak usah banyak kali motong sekali langsung ribuan, langsung dijahit. Dan jahitnya itu juga misalnya jahit gamis ya gamis tok, gamis terus. Sementara kalau di tailoris kan pagi bisa jahit gamis, siang bisa jahit celana, sorenya bisa jahit baju-baju yang lain. Jelas beda kelasnya. Terus kemudian bagaimana Bunda caranya agar kita bisa tetap eksis? Pertama yang bisa kita lakukan adalah, karena saat ini teknologi semakin canggih, persaingan semakin ketat, tapi jangan khawatir, selama manusia masih mau berpakaian, entah itu konveksi, entah itu garment, entah itu tailoris atau penjahit, tidak akan pernah mati, asal kita bisa menempatkan diri kita mengikuti perkembangan zaman. Gimana caranya Bunda? Kita harus melakukan jemput bola. Jemput bola itu apa sih Bunda? Jemput bola itu ya kita harus memperbanyak calon-calon pelanggan. Sebelum kita memiliki pelanggan, kita harus memperbanyak calon-calon pelanggan. Gimana caranya? Dengan memperluas pergaulan. Jadi kita harus memperluas pergaulan, harus mengenalkan diri kita kepada orang banyak, sehingga orang itu tahu kalau kita adalah seorang penjahit.
Dan untuk memperbanyak calon pelanggan tidak cuma di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan kelurahan atau kecamatan, tapi kita juga bisa memanfaatkan media dengan memperbanyak calon pelanggan secara online. Jadi nggak cuma di satu wilayah, kita bisa jemput bola, mengiklankan diri kita, mengiklankan bahwa kita bisa membuat baju ke seluruh Nusantara, kalau perlu ke banyak negara. Ya, setelah kita memperbanyak calon pelanggan, yang kedua adalah membuat calon pelanggan itu tertarik. Karena memperluas pergaulan saja tidak cukup, membuat orang kenal bahwa kita adalah seorang penjahit tidak cukup. Maka kita menggunakan cara membuat calon-calon pelanggan yang sudah mengenal kita itu tadi tertarik, pengen membuat baju ke kita. Gimana cara membuat orang pengen? Ya kita manfaatkan media. Kita bikin story di WA itu dengan pakaian-pakaian yang cantik-cantik, bisa dari karya kita, bisa dari karya orang lain, dengan ditulisin bisa pesan model baju seperti ini ke saya. Tapi bikin kata-kata yang menarik yang membuat orang tersebut ingin. Ya. Atau kita pamerkan model-model yang cantik sehingga orang tertarik, pingin dong bikin ini, apakah kamu bisa gitu. Nah, setelah membuat calon pelanggan tertarik, maka langkah yang akan kita lakukan adalah membuat calon pelanggan itu yakin bahwa kita bisa. Gimana caranya? Ya dengan menunjukkan karya-karya yang sudah kita bikin, kita pajang, ini karya saya. Dengan cara seperti itu pelanggan akan melihat, calon pelanggan akan melihat, oh dia bisa bikin baju seperti itu, oh berarti dia bisa, oh saya ingin membuat baju ke dia itu. Terus kemudian setelah pelanggan yakin, langkah yang keempat adalah beri rasa nyaman dan rasa menyenangkan. Maksudnya rasa nyaman gimana? Rasa nyaman itu pada saat orang tersebut berkomunikasi dengan kita, bikin dia nyaman, kasih tahu bahwa kita beneran mampu, bahwa kita bisa, kita harus bisa ngomong. Itulah kenapa kemarin saya mengajak Anda untuk public speaking. Public speaking itu bisa berfungsi untuk meyakinkan pelanggan bahwa Anda mampu. Ya. Nah, hal-hal yang menyenangkan selain dengan penjelasan kita, bisa juga dengan cara memberi diskon agar orang itu merasa nyaman membuat baju di kita dan juga senang karena ada diskon. Ya, kita sebagai penjahit dituntut selain ramah, kita harus cerdas. Kecerdasan yang bagaimana dari seorang penjahit yang diperlukan agar pelanggan itu benar-benar yakin dan bahkan menjadi pelanggan fanatik. Saya menyebutnya pelanggan fanatik. Pelanggan fanatik itu pelanggan yang sudah cocok dengan kita dan tiap bikin baju ke kita lagi, ke kita lagi, ke kita lagi. Itu yang disebut pelanggan fanatik. Dan kalau kita memiliki pelanggan fanatik beberapa saja, itu artinya kita sudah berhasil membuat orang yakin tentang kita. Nah, kalau pelanggan sudah yakin dengan kita, sudah merasa nyaman dengan kita, maka baju-baju jadi semurah apapun tidak membuat mereka tertarik, karena baju yang dijahitkan jelas lebih pas, jelas lebih sesuai keinginan, jelas menyenangkan karena ada diskon dan lain-lain. Kalau orang sudah cocok, biasanya ongkos berapapun yang kita minta, asalkan sesuai dengan standar di daerah situ, saya rasa tidak akan mati penjahit. Maksudnya mati sepi. Di samping itu sebagai penjahit, ya, kita tidak harus monoton membuat baju. Kita harus membuat gebrakan. Misalkan jahitan sepi, kita cuma nunggu orang datang bawa kain, itu sudah nggak zaman, sayang. Kita harus inovatif, membuat orang pengen. Kemudian karena sekarang ini zamannya adalah zaman sibuk, kita menawarkan diri untuk menyiapkan bahan yang mereka mau. Dengan cara apa? Kalau kita jauh dari toko kain, ya kita
belanja online. Kalau belanja online takut tidak amanah, ya belanjalah di orang yang sudah kita kenal. Contohnya di Bunda Naura. Bisa belanja kain di Bunda Naura dan insya Allah untuk soal amanah boleh dicoba. Nah, setelah semua itu kita lewati, insya Allah selama manusia itu masih mau berpakaian, penjahit tidak akan sepi. Sekarang kita lihat ada berapa banyak baju yang kita miliki dalam satu rumah itu. Bajunya ayah berapa, bajunya ibu berapa, bajunya anak berapa. Tidak ada yang sedikit untuk zaman sekarang ini. Bahkan untuk acara-acara yang sifatnya mantenan atau apa, selalu pengennya yang baru-baru. Bener apa bener? Nah, itu tadi jawaban yang saya sampaikan kepada kawan saya yang mengeluh sepi, dan juga bagi anda yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa menjadi solusi dan motivasi. Oh iya, sebelum pembicaraan ini saya tutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dan Sutisna atau Dan Army yang sudah mengirimkan celana taktikal kepada saya yang diberikan kepada suami saya. Celana taktikal itu celana yang banyak sekali saku-sakunya. Terima kasih. Ini karena ini konveksi ya. Konveksi itu kan ukurannya SML, jadi suami saya agak kebesaran, belum dipakai karena harus saya permak dulu. Ini bagian pinggangnya mau tak kasih karet aja biar cukup. Alhamdulillah suami saya juga senang. Terima kasih kepada Dan Sutisna. Mudah-mudahan ini mereknya Black Hawk. Ini untuk anda yang pengen beli celana taktikal seperti ini, silahkan ke Dan Sutisna, FB-nya Dan Sutisna. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan kepada saya ini berkah dan menjadi jalan untuk bertambahnya rezeki yang akan didapatkan. Dan untuk selanjutnya malam ini saya ingin menunjukkan, malam ini saya sedang packing hasil hadiah yang kemarin sudah saya sampaikan untuk 15 pemenang. Packingnya baru selesai. Saya mohon maaf karena kesibukan ya, panen, jadi baru sempat dipacking malam ini dan besok pagi baru bisa berjalan. Dan saya juga ingin menunjukkan satu produksi yang ingin saya kirim besok ke Kalimantan Tengah, ke Sukamara, berupa songkok untuk anak sekolah. Songkok dengan berbagai macam ukuran dengan dibordir seperti ini. Ini besok akan saya kirimkan ke Kalimantan. Begitu juga dengan pin-pin seperti ini. Ini besok juga akan saya kirimkan ke Kalimantan. Itu tadi, selain baju yang saya produksi, saya juga menerima orderan apapun yang bisa dijual. Jadi untuk zaman sekarang ini kita harus cerdas. Jangan monoton dengan apa yang kita produksi. Baju ya baju terus. Kita bisa produksi spray, kita bisa produksi daster, kita bisa produksi celana kolor, atau kita bisa produksi taplak-taplak meja dan lain-lain. Bahkan kemarin saya kirim gorden ke Sukamara juga. Demikian,
dari saya malam ini mudah-mudahan memotivasi, mudah-mudahan membuat Anda bersemangat bahwa kita jangan berputar-putar di satu tempat. Kita harus berani jemput bola dengan mengiklankan diri kita, apa saja kelebihan yang kita miliki, sehingga kita memiliki banyak calon pelanggan, dan calon-calon pelanggan itu pada akhirnya akan menjadi pelanggan-pelanggan fanatik yang kita miliki. Demikian dari saya malam ini, Bunda Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.